Seminggu krusial Miss Hilgers dan Eliano Rejders. Erick Thohir wanti-wanti sumpah WNI hingga keduanya main saat lawan Bahrain dan Cina. Tanpa harus naturalisasi, bek Bayer Leverkusen bisa gabung timnas Indonesia asuhan Sinteyong jika tertarik. Timnas Putri Indonesia hadapi Belanda. PSSI terima tantangan dari KNVB. Inilah yang diungkapkan Jens Rappen jelang timnas U20 Indonesia lawan Maladewa di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Mauro Jejlestra kirim kode keras ke PSSI. Madam Pang akui timnas Indonesia menyeramkan. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Seminggu krusial Miss Hilgers dan Eliano Rejders. Erick Thohir wanti-wanti sumpah WNI hingga keduanya main saat lawan Bahrain dan Cina. Proses naturalisasi segera selesai untuk Miss Hilgers dan Eliano Rejders. Erick Thohir menegaskan krusialnya hari ini hingga pekan depan. Erick Thohir mengingatkan betapa pentingnya hari-hari ini hingga pekan depan untuk proses naturalisasi Eliano dan Miss. Seperti diketahui, proses naturalisasi keduanya dikebut agar bisa segera membela timnas Indonesia pada FIFA Matchday Oktober mendatang lawan Bahrain dan Cina. Bahkan, Menkumham Supratman Agetas memberkatkan petugas dari Dirjen Administrasi Hukum ke Belanda untuk mengambil sumpah WNI Miss dan Eliano. Ketum PSSI Erick Thohir mewanti-wanti proses keduanya harus tepat sasaran karena berkaitan dengan deadline pendaftaran pemain untuk laga lawan Bahrain dan Cina. Yang pasti 2 dinaturalisasi, kalau 5 mungkin justru media yang kasih bocoran ke saya, kata Erick Thohir. Yang pasti 2 tersebut, Miss dan Eliano, 2 laga tandang akan dilakoni timnas Indonesia pada Oktober, yakni lawan Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Erick Thohir kembali menegaskan timnas Indonesia akan menggunakan pesawat charteran agar pemain bisa memulihkan diri sembali melakoni perjalanan. Erick Thohir kembali menuturkan bila target timnas Indonesia adalah meraih 15 poin untuk lolos Piala Dunia 2026. Timnas wanita Indonesia jalani TC jangka panjang ke 3 negara. Timnas wanita Indonesia akan melakukan TC jangka panjang di 3 negara, yakni Jepang, Belanda, dan Yordania. Timnas wanita Indonesia akan segera menjalani pemusatan latihan mulai hari ini, Sabtu 21 September 2024. Ada 3 negara yang jadi tujuan. Anggota EXO PSSI Pipin Cahyani dan Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana tersebut dalam konversi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno. TC jangka panjang ini juga dilakukan untuk persiapan Piala AFF wanita tahun ini yang akan dilangsungkan November 2024. Setelah TC di Jepang, timnas wanita Indonesia bertolak ke Belanda untuk menjalani FIFA Matchday melawan timnas wanita Belanda. Adapun rencananya, laga tersebut berlangsung di FIFA Matchday pada 25 Oktober 2024 di Belanda. Setelah itu, barulah timnas wanita Indonesia akan berlaga di Piala AFF Wanita atau ASEAN Cup yang ada di Laos. Inilah kata Robin van Persie usai timnya ditumbangkan calon bek timnas Indonesia. SC Heerenveen kalah dari FC Twente dengan skor telak 2-0 di Eredivisie di Stadion De Groesveste. 2 gol FC Twente dicetak oleh Stegen pada menit ke-22 dan 39. Pada pertandingan itu, calon bek timnas Indonesia Miss Hilgers tampak sebagai starter.
Messi Girls dalam hitungan hari akan menjalani sumpah untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Ia diproyeksikan akan memperkuat timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Messi saat melawan SC Heerenveen bermain di posisi bek tengah dan bermain penuh. Saya pikir kami tentu saja menunjukkan sepak bola yang bagus dalam fase-fase besar pertandingan hingga bagian terakhir lapangan, terutama di babak kedua melawan FC Twente. Dilansir dari Football Primer, kami juga menciptakan sejumlah kemungkinan dan peluang. Sebelumnya, SC Heerenveen kalah dari AZ Alkmaar dengan skor 9-1. Dua kekalahan dari AZ dan FC Twente membuat Robin van Persie mendapat kritikan tajam. Van Persie berujar bahwa ia tidak akan membuat perubahan yang drastis, melainkan ia tetap akan terus meningkatkan performa tim. Tanpa harus naturalisasi, bek Bayer Leverkusen bisa gabung timnas Indonesia Aswan Sinteyong jika tertarik. Ya, tanpa harus naturalisasi, bek Bayer Leverkusen bisa gabung timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Reno Mans. Pesepak bola berusia 18 tahun itu memang tak punya darah Indonesia dari kedua orang tuanya, sebab ayah dan ibunya sama-sama berkewarganegaraan Jepang. Akan tetapi, Mans diketahui lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Celah itu bisa dimanfaatkan sehingga sang pemain tak perlu dinaturalisasi. Berdasarkan statute FIFA artikel 7, seorang pemain yang lahir di suatu negara bisa membela negara tersebut tanpa melalui naturalisasi. Berdasarkan asas Ius Soli, Mans adalah warga negara Indonesia. Sayangnya, Indonesia bukan termasuk negara yang menganut asas Ius Soli secara penuh. Pemberlakuannya terbatas hanya bagi anak-anak seusia dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Berdasarkan undang-undang tersebut, Mans berstatus sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Nah, seorang anak berkewarganegaraan ganda wajib menentukan kewarganegaraannya pada rentang usia 18-21 tahun. Karena itu, Mans bisa menjadi WNI tanpa perlu menjalani proses naturalisasi. Ia hanya perlu menyertakan tertarik membela timnas Indonesia untuk kemudian diberikan KTP sebagai tanda sah penduduk Indonesia. Timnas Putri Indonesia hadapi Belanda. PSSI terima tantangan dari KNVB. PSSI menerima undangan dari Federasi Sepak Bola Belanda untuk laga uji coba Timnas Putri Indonesia U20 melawan Timnas Putri Belanda U20. Pertemuan kedua tim itu akan terjadi dalam Women's International Match kalender FIFA 2024 pada 25 Oktober. Anggota Komite Eksekutif PSSI atau yang disebut EXO PSSI, bidang sepak bola putri Pipin Cahyani Sungkono menyambut baik adanya ajakan uji coba tersebut, sebab skuad Garuda Pertiwi akan mendapatkan banyak pengalaman berharga. Lebih lanjut, Pipin menceritakan undangan itu datang karena Timnas Putri Indonesia ada agenda pemusatan latihan atau TC di Belanda pada 21 Oktober 2024. TC itu sebagai persiapan mereka menatap Piala AFF Wanita 2024 pada 23 November hingga 5 Desember di Laos. TV menegaskan, PSSI ingin laga itu dapat disiarkan langsung agar publik sepak bola Indonesia bisa menyaksikannya. Jadi, pihaknya sedang mengurus dengan KNVB. Inilah yang diungkapkan Jens Rappen jelang Timnas U20 Indonesia lawan Maladewa di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Penyerang Timnas U20 Indonesia, Jens Rappen, siap menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jens Rappen saat ini bergabung bersama skuad Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia menjalani persiapan untuk
kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan pemusatan latihan di Bali. Jens Rapens mengaku dirinya fokus menghadapi kualifikasi setelah pemusatan latihan di Bali berakhir. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, memanggil 30 pemain termasuk Jens Rapens. Selain Jens Rapens, ada pula pemain abroad yang turut dipanggil yakni Welber Jardim dan Marcelinus Ama. Laga grup F akan digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta yang diisi oleh Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Lawan pertama Timnas U20 Indonesia adalah Maladewa pada 25 September 2024. Madam Pang akui Timnas Indonesia menyeramkan. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Nual Van Lamsam alias Madam Pang, menyebut semua tim menyeramkan termasuk Timnas Indonesia. Ia memberikan tanggapan saat ditanya tentang Timnas Indonesia yang memiliki banyak pemain campuran. Madam Pang menilai semua tim menyeramkan. Ia memuji Timnas Indonesia sebagai tim yang baik. Akan tetapi, Madam Pang mengingatkan bahwa Thailand memiliki sejarah yang positif saat bertemu Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Tim Gajah Perang berada di grup A. Mereka bersaing dengan Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Brunei Darussalam atau Timor Leste. Sementara Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Hanya 2 tim dari masing-masing grup yang berhak lolos ke semifinal. Tim besutan Matsada Aishii kemungkinan bisa bertemu Timnas Indonesia pada semifinal atau final. Thailand memang raja ASEAN jika melihat dari turnamen yang digelar 2 tahunan itu. Mereka menjuarai turnamen paling banyak dengan 6 gelar. Ranking FIFA Thailand juga tertinggi di ASEAN dengan peringkat 100 dunia. Setelah itu, diikuti Vietnam di posisi 116 dan Timnas Indonesia di posisi ketiga dengan peringkat 129 dunia. Skuad Garuda memang harus diakui kalah dari segi gelar di turnamen itu dan peringkat FIFA. Akan tetapi, permainan Timnas Indonesia meningkat drastis. Timnas Indonesia juga memiliki kemajuan paling signifikan dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Garuda bisa mengimbangi 2 tim elit Asia, Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024. Timnas Indonesia menahan Arab dan juga Australia 1-1 dan juga 0-0. Timnas Vietnam resmi naturalisasi striker Brazil. Nama Rafaelson berubah jadi Nguyen Quan Son. Timnas Vietnam baru saja ketambahan 1 amunisi anyar setelah merampungkan naturalisasi pemain asal Brazil Rafaelson. Proses naturalisasi Rafaelson dikabarkan telah rampung Jumat 20 September 2024. Kabar ini diumumkan langsung oleh klub tempat bermain Rafaelson, yakni Namdin FC. Menariknya, Rafaelson kini memiliki nama baru. Dilansir dari Soha, pemain berposisi sebagai striker itu mendapatkan nama Nguyen Quan Son. Nguyen Quan Son mengaku bahagia akhirnya bisa memperkuat timnas Vietnam. Pemain kelahiran tahun 1997 itu menjelaskan bahwa dirinya memang sudah lama memiliki keinginan untuk menjadi warga negara Vietnam. Sedikit informasi, Rafaelson mulai menjalani karir di kompetisi sepak bola Vietnam pada musim 2019-2020. Awalnya, performa Rafaelson sejatinya biasa saja. Namun, penampilan Rafaelson semakin membaik seiring bergantinya musim. Bahkan, pemain berpostur tinggi 185 meter itu menorehkan catatan yang luar biasa pada musim V Liga 2023-2024. Rafaelson berhasil mengukir 31 gol hanya dari 24 laga bersama Namdin FC. Catatan tersebut sekaligus mengantarkan Rafaelson merengkuh gelar top skor. Sementara itu, ini tentu menjadi alarm bagi timnas Indonesia dan Shin Tae-yong.
Seperti yang diketahui, skuad Garuda harus bersaing dengan Vietnam di ASEAN Cup 2024 yang terlaksana akhir tahun ini. Timnas Indonesia dan Vietnam nantinya tergabung dalam grup yang sama, yakni grup B. Tim lain yang menempati grup ini ada Laos, Myanmar, dan Filipina. Di sisi lain, grup A dihuni oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan pemenang antara Brunei melawan Timor Leste. Mauro Jejlestra kirim kode keras ke PSSI, ingin segera salaman dengan Erick Thohir dan debut di Timnas Indonesia. Penyerang Volendam, Mauro Jejlestra, mengirim kode kepada PSSI agar segera bisa membela Timnas Indonesia. Mauro Jejlestra tak sungkan mengungkapkan harapan kepada PSSI agar proses naturalisasinya bisa berjalan lebih cepat. Pemain berposisi penyerang itu bahkan ingin segera bertemu dan bersalaman dengan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Jejlestra mau segera bisa melakukan debut memperkuat Timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang mengejar mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Segala hal berbau curhat di atas disampaikan Mauro Jejlestra dalam sebuah wawancara di channel YouTube milik Yusa Nugraha. Mauro Jejlestra tidak segan mengungkapkan perkembangan teranyar soal proses naturalisasinya dalam wawancara di channel YouTube tersebut. Ketika ditanya soal perkembangan terbaru proses naturalisasinya, Mauro mengungkapkan bahwa PSSI masih dalam tahap memeriksa segala dokumen yang ada. Ya, tentunya sudah ada kontak dengan PSSI dan dengan Pardi Bahdim. Saat ini PSSI sedang memeriksa semua dokumen. Jadi, untuk sekarang saya harus menunggu sampai ada lampu hijau dan diberitahu kapan bisa terbang ke Indonesia. Tetapi saya tidak tahu berapa lama proses itu, kata Mauro. Sepertinya akan segera terjadi. Sekali lagi semua dokumennya semua sudah di PSSI. Sekali lagi saya hanya perlu menunggu sampai PSSI bilang saya harus terbang ke Indonesia, tambahnya. Lebih lanjut, Jejlestra terhadap Lebih lanjut, Mauro berharap proses naturalisasi bisa berjalan lebih cepat karena dia sudah tak sabar ingin ke Indonesia. Momen bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi salah satu yang paling dinanti Mauro saat ini. Setelah Mauro baru bisa memimpikan debutnya membela Timnas Indonesia yang dilatih Sinteyong. Tak jadi pilihan utama di Timnas lawan Arab Saudi dan Australia, Ramadan Sananta janji beri pembuktian. Penyerang Persis Solo, Ramadan Sananta, berjanji membuktikan kemampuan terbaiknya jika kembali dipercaya memperkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ramadan Sananta belum mencatat menit bermain bersama tim nasional pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Penyerang berusia 21 tahun itu hanya duduk di bangku cadangan ketika Indonesia melawan Arab Saudi. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong lebih memilih Ragnar Oratmangun yang tak tergantikan dalam dua laga awal grup C. Bahkan, nama Sananta tidak ada dalam line up Timnas ketika menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Padahal, Sananta telah menunjukkan ketajamannya di Piala Presiden 2024. Ia menjadi top scorer di ajang pramusim tersebut dengan torehan 3 gol untuk Persis Solo. Baru-baru ini, Sananta kembali menunjukkan ketajamannya bersama Laskar Samber Nyawa. Ia menyumbang 1 gol ketika Persis melibas Madura United dengan skor 4-0 di Stadion Manahan Solo, Jumat 13 September 2024. Statistik tersebut terbilang terbalik dengan penyerang yang lebih dipilih Sinteyong, seperti Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun. Strijk belum mencetak gol saat memperkuat ADO Den Haag. Sampai kini hijrah ke Brisbane Roar. Sedangkan Ragnar belum merasakan menit bermain bersama FC Dender di Liga Belgia. Saat ditanya soal belum jadi pilihan di Timnas, Sananta mengaku legowo dengan keputusan STY. Ia berjanji akan membuktikan kemampuan terbaiknya jika dipercaya main untuk tim Merah Putih. Tak hanya itu,
Di tim nasional, Sananta bertekad memberi yang terbaik ketika dipercaya pelatih Persis Solo, Milomir Pselsgia. Mantan striker PSM Makassar itu ingin kesempatan bermain di Solo menjadi motivasi untuk bisa memperkuat di timnas. Sananta mengakui banyak mendapat masukan dari asisten pelatih Shin Tae-yong di timnas, yaitu Yeom Ki-hun. Mantan penyerang timnas Korea itu ditunjuk untuk mengasah ketajaman Sananta dan kawan-kawan di tim nasional. Ramadan Sananta masih punya kesempatan sebelum pemanggilan timnas berikutnya pada Oktober mendatang. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Terungkap, timnas Indonesia bikin Graham Arnold kelelahan dan kehabisan tenaga sebelum mundur jadi pelatih Australia. Media asal Amerika Serikat, ESPN, bocorkan detik-detik sebelum Graham Arnold meletakkan jabatannya sebagai pelatih timnas Australia. Graham Arnold resmi mengundurkan diri pada Jumat 20 September 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Pelatih 61 tahun tersebut mundur usai gagal membawa Australia menang di 2 laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil lawan Indonesia membuat kritikan publik Australia makin pedas kepada Graham Arnold. Sumber dari ESPN mengungkapkan bahwa Graham Arnold sebenarnya masih diberi kesempatan untuk melatih Australia. Pelatih 61 tahun tersebut masih diberi kesempatan untuk melatih Australia pada 2 laga Oktober 2024 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Jepang dan Cina. ESPN membantah bahwa Graham Arnold mundur karena masalah kesehatan. Kami menaruh kepercayaan pada Graham untuk mengembalikan tim ke jalur yang benar, ujar sumber dari ESPN. Sumber-sumber kemudian menegaskan kepada ESPN bahwa pelatih veteran tersebut tidak dipaksa meninggalkan perannya karena kepergiannya atas keinginannya sendiri, yang ditegaskan kembali oleh Johnson pada hari Jumat, tulis ESPN lagi. Graham Arnold dinilai punya kemauan kuat selaku pelatih. Dirinya bakal mengarahkan segalanya untuk tim. Pelatih asal Sydney diketahui telah mengerahkan segalanya agar Australia bisa meraih 3 poin atas timnas Indonesia. Sumber dari ESPN telah mengungkapkan bahwa laga lawan timnas Indonesia membuat Graham Arnold telah kehabisan tenaga. Pengunduran diri Graham Arnold juga dikonfirmasi ada andil dari hasil laga lawan timnas Indonesia. Dirinya harus mengambil keputusan cepat dan berdasarkan pertimbangan mendalam. Erick Thohir tegaskan naturalisasi pemain timnas Indonesia bukan program jangka pendek. Akhir-akhir ini, isu naturalisasi pemain terus jadi perbincangan banyak pihak. Apalagi, belum lama ini, salah satu anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Nuroji, menyampaikan pendapatnya yang mengaku tak begitu bangga dengan kemenangan timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, ia juga menyoroti soal naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI. Ini ia ungkapkan dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga dan juga PSSI. Nuroji menanyakan sampai kapan batas waktu PSSI akan melakukan naturalisasi pemain. Menanggapi pertanyaan ini, Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia itu negara demokrasi. Untuk itu, apabila ada yang mempertanyakan proses naturalisasi pemain ini, PSSI terbuka. Namun, ia mengatakan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan PSSI ini bukan program jangka pendek. Secara tak langsung, orang nomor 1 di PSSI ini mengakui bahwa keran naturalisasi pemain tidak akan berhenti di sini. Menurut Erick Thohir, ini dilakukan karena pihaknya fokus mengumpulkan pemain terbaik agar timnas Indonesia bisa meraih hasil baik. Dalam kesempatan ini, Erick juga menjelaskan bahwa pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI merupakan pemain berdarah Indonesia. Mereka memiliki darah keturunan Indonesia, sehingga pemain yang dikumpulkan di luar negeri ini juga dipastikan merah putih. Ia bahkan menekankan agar tak ada yang meragukan darah mereka.
seperti halnya Miss Silgers yang memiliki darah keturunan dari sang ibu yang berasal dari Manado. Selain itu, Eliano Reijners memiliki darah keturunan dari sang ibu dan kakeknya asal Jatinegara, Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa proses naturalisasi ini bukan program jangka pendek karena yang dicari adalah prestasi. Pria berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa prestasi ini sudah terlihat seperti timnas U19 Indonesia. Dalam skuad timnas U19 Indonesia ini juga terdapat pemain naturalisasi yakni Jenis Raven. Pemain ini ikut mengantarkan timnas U19 Indonesia keluar sebagai juara di Piala AFF U19 2024 lalu.